Shalom, puji Tuhan. Kita kembali belajar dari gereja di Laodikia. Dan kalau kita bisa menyimpulkan bahwa perasaan dan perkataan yang dikeluarkan oleh gereja di Laodikia, itulah alasan kenapa Tuhan ingin memuntahkan mereka. Karena mereka suam-suam. Kenapa mereka suam-suam? Sehingga mereka mau dimuntahkan karena mereka merasa kaya, lalu mereka berkata, aku kaya dan aku tidak kekurangan apapun. Jadi kita perlu memperhatikan agar jangan biarkan setan menyelusup masuk di dalam perasaan kita. Karena perasaan itu adanya di hati, dan Yeremia berkata hati itu bisa menipu. Jadi dia tergantung suasana, dia tergantung penilaian apa yang kita rasakan, kita lihat di luar kita. Dan pikiran dan perasaan kita itu bisa saja keliru dan salah seperti gereja Laodikia. Karena itu saya ingin ajak kita masuk lebih dalam dari Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ternyata ketika Tuhan menunjukkan dalam kitab Ibrani, dikatakan firman Tuhan itu tajam, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia tajam, menusuk amat sangat dalam. Dia mampu memisahkan sendi, sumsum, tulang, jiwa, dan roh kita. Jadi begitu dalam, sehingga kondisi kita yang sebenarnya ketahuan oleh karena firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan itu seperti kayak kaca. Kita berkaca dan dia akan menunjukkan ketika firman Tuhan datang dengan firman-Nya kepada gereja di Laodikia. Inilah kondisi yang sebenarnya keadaan gereja di Laodikia. Dan mereka coba memanipulasi dengan perasaan, perkataan, dan hal-hal lahiriah lainnya. Padahal Alkitab berkata bahwa kondisi mereka yang pertama dikatakan Alkitab melarat, wretched, atau dalam bahasa aslinya menggunakan kata talaiporos. Jadi kondisi mereka ini sebenarnya, talaiporos ini artinya menanggung beban dan kesulitan sampai yang membuat jiwa mereka menjadi menderita. Ini kondisi. Jadi di luar kelihatan dia senyum, kelihatan oke, pakaian mungkin mewah, penampilannya bagus, mobilnya bagus, tapi di dalam jiwanya yang sebenarnya, di dalam jiwa mereka itu menanggung beban, kesulitan, sampai yang membuat jiwa mereka menderita. Talaiporos juga artinya malang, sedih, menyedihkan. Bahkan di sini lebih keras, talaiporos menggunakan pengertian bahwa bisa juga diartikan brengsek, susah sekali, sial sekali. Jadi itulah kondisi keberadaan gereja di Laodikia. Mereka melarat atau talaiporos, beban-beban di jiwanya. Tidak ada jalan lain, saudara. Beban jiwa kita ini nggak bisa dilepaskan dengan apapun. Beban jiwa kita ini hanya bisa dilepaskan ketika kita datang kepada Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu sedang dalam keadaan di mana menanggung beban berat dan kesulitan, jangan lari kepada hal-hal lahiriah. Banyak orang menutupi, nggak terbuka. Yesus berkata, marilah datang kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku, sebab aku rendah hati. Pikulah kuk yang kupasang. Dia rendah hati dan jiwamu akan dapat ketenangan. Jiwa kita yang mengalami talaiporos, melarat ini Bapak Ibu, ketenangan itu hanya ada ketika kita datang kepada Kristus, ketika kita tinggal di dalam Dia. Makanya Yesus bilang, aku ini pokok anggur yang benar, kamu ini carangnya. Sebuah carang tidak akan pernah bisa bertumbuh, berbuah kalau dia tidak tinggal di dalam, melekat kepada pokok anggur itu. Kita perlu tinggal di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Ketika orang-orang di Laodikia ini menaruh rasa amannya, rasa tenangnya kepada kekayaan, kepada hal-hal yang kelihatan, yang sepertinya gimana gitu ya. Dan banyak orang kita lihat ketika jiwanya nggak tenang, melarat, ketika jiwanya tertekan, menderita, kondisinya udah sangat menyedihkan. Mereka nggak datang kepada Tuhan. Padahal Tuhan berkata, mari kepadaku, datang kepadaku. Jadi kita perlu datang kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah jiwa kita yang kalau kondisinya melarat. Sehingga kita akan memiliki damai dan sejahtera.
Di Alkitab dikatakan, kalau Bapak Ibu baca dalam perjanjian lama, di kitab Mazmur, kitab Yesaya, terkutuklah orang yang menaruh harapnya, menaruh rasa amannya kepada Mesir, kepada kuda, kepada hal-hal yang diandalkan selama ini dalam peperangan. Jadi kita memang betul-betul hari-hari ke depan justru di tengah-tengah banyak orang jiwanya melarat, jiwanya tertekan, menderita sekali karena corona. Jadi di rumah dia udah stres, depresi. Selama ini kan ada hiburan bisa keluar. Ini selama mungkin 4-5 bulan tidak kemana-mana. Ekonomi menurun, kebingungan dan ketakutan menekan sedemikian rupa. Tetapi saya percaya jiwa kita akan dapat ketenangan. Kapan? Ketika kita mengambil keputusan untuk keluar dari perasaan, rasa aman yang selama ini kita taruh kepada hal-hal lahiriah kita, pencapaian kita. Kita lari, kita balik, kita datang kepada Tuhan. Dan kita mengaku dengan jujur, Tuhan, aku berbeban berat. Aku sedang susah, aku sedang mengalami kesulitan. Tolong aku Tuhan. Jelas sekali Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan memberi kelegaan. Seperti orang yang haus, dia dapat air. Tapi kalau saudara memberikan rasa nyaman dan lega saudara kepada perkara dunia ini, saudara seperti orang haus, tapi minumnya air laut, air asin. Maka makin saudara minum, saudara makin haus. Makin minum, makin haus. Makin lebih banyak minumnya, makin haus. Makanya orang gak pernah puas. Satu hari Rockefeller ditanya, berapa juta dolar lagi engkau bisa puas? Lalu dia berkata, berikan kepadaku 1 juta dolar lagi, dan lagi. Dan dunia tidak akan pernah bisa memberi kepuasan kepada kita Bapak Ibu. Dan setan selalu memakai dunia. Dan justru ketika kita mengejar dunia, kita akan semakin haus, semakin kehilangan Tuhan, semakin kehilangan ketenangan, damai, kepuasan di dalam Kristus. Karena itu pada kesempatan renungan pagi hari ini, mari kalau kondisi kita seperti gereja di Laodikia, melarat atau talai poros, kita tahu jalan keluarnya, yaitu datang kepada Kristus. Apapun kondisi dan keadaan kita semua, datanglah kepada Tuhan. Dia beri kelegaan kepada kita. Tuhan memberkati kita, biar sepanjang hari ini ada kelegaan, ada kepuasan, ada rasa nyaman dan tenang di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.